Oke, salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Engkau memilih kami, menyelamatkan kami, bahkan Engkau menunjukkan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, sehingga apapun tantangan pergumulan yang kami temui, kami dapat menghadapi, menyelesaikan semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih, kami terus membutuhkan nasihat-Mu, kami terus membutuhkan bimbingan-Mu untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan. Oleh karena itu, saat ini kami buka hati kami untuk menerima pesan yang akan Kau sampaikan. Mari Engkau berbicara, Engkau sampaikan pesan-Mu melalui perenungan firman Tuhan dalam kesempatan kali ini. Kami bersyukur dan menyambut perenungan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di nama Tuhan, kita akan buka Alkitab dan yang akan baca dari Markus pasal 6 ayat 7, 8, dan 9. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Markus 6, 7, 8, dan 9. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Saudara, kita sudah tahu bahwa kita orang-orang percaya, jemaat Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan keluar dari gelap menuju terang yang ajaib. Eklesia, ekaleo, dipanggil keluar. Kita adalah orang-orang yang terlahir dalam dosa dan hidup di dalam dosa, di bawah kuasa dosa. Tetapi Tuhan memanggil kita keluar dari kehidupan dosa itu, keluar dari pasar dosa itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang punya status yang baru, orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa? Karena kita dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Saudara, perlu kita juga pahami bahwa Tuhan bukan hanya memanggil kita, tapi Tuhan juga mengutus kita. Dalam pembacaan tadi dikatakan ia memanggil ke-12 murid, Tuhan Yesus memanggil 12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Jadi Tuhan memanggil dan mengutus. Jadi itu juga berlaku bagi kita, orang-orang percaya yang adalah murid-murid Tuhan. Kita murid-murid Tuhan Yesus, sama seperti ke-12 murid dipanggil, kita juga dipanggil oleh Tuhan. Mungkin Bapak Saudara punya pengalaman bagaimana Tuhan memanggil hidup saudara. Dari keluarga yang tidak percaya, saudara bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Dari keluarga yang bukan Kristen, saudara menjadi orang Kristen yang setia di dalam Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ, saudara. Saudara juga diutus oleh Tuhan. Ada tugas dari Tuhan. Lukas menyebut bahwa kita adalah saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul, kamu adalah saksiku, kata Tuhan Yesus kepada para murid. Lukas menuliskan seperti itu. Kita adalah saksinya Kristus. Tuhan Yesus memberikan tugas pengutusan kepada kita untuk memuridkan segala suku bangsa. Matius menulis itu dalam Matius 28, 19-20. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Dalam bagian yang lain, Injil juga mencatat, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inti itu baik yang dicatat Lukas, dicatat oleh Markus, dicatat oleh Matius, intinya bahwa Tuhan bukan hanya memanggil kita sebagai murid-muridnya, tapi juga memberikan tugas pengutusan. Sama seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan, mengutus mereka. Ia memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Markus mencatat bahwa Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka.
Tuhan juga memanggil kita dan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus, melakukan tugas pengutusan Tuhan, memberitakan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita, berita Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dari 3 ayat ini kita belajar bagaimana sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai orang-orang yang menjalankan tugas pengutusan, orang-orang yang melakukan tugas misi dari Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ia memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Jadi Tuhan Yesus mengutus para murid berdua-berdua. Dalam bagian yang lain juga katakan ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid juga diutus berdua-dua. Dalam Amsal, dalam pengkhotbah dikatakan bahwa 2 orang akan lebih baik. Ya, ketika ada 2 orang tidur, maka bisa menghangatkan satu dengan yang lain. 1 orang mudah dikalahkan, 2 orang itu akan menjadi lebih kuat, tidak mudah untuk dikalahkan. 1 orang bisa melakukan banyak hal, 2 orang bisa melakukan lebih banyak hal. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas pengutusan, Tuhan mau kita bekerja sama, kerja tim, nggak sendiri-sendiri, tapi ada kerjasama. Supaya apa? Supaya kita saling menguatkan, nggak sendiri. Ketika berdua, ya digambarkan berdua, yang satunya mulai lemah, mulai kendor, yang satu memberikan semangat. Ketika kita kerja tim, kita punya kelemahan di sini, tim yang lain bisa menutup. Teman kita punya kelemahan, kita bisa tutup. Dalam menjalankan tugas misi dari Tuhan di dunia ini, harusnya ada kerjasama satu dengan yang lain. Ada kerjasama satu dengan yang lain. Karena itu yang Tuhan mau. Gereja bisa kerjasama dengan gereja yang lain, dengan lembaga yang lain. Ya, ketika bicara tentang gereja, bicara tentang lembaga. Bahkan kita secara pribadi pun bisa bekerja satu dengan yang lain untuk sama-sama melakukan tugas misi dari Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan mau kita mengandalkan kuasa Tuhan dalam menjalankan tugas pengutusan ini. Dikatakan Tuhan atau ia memberi kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Jadi Tuhan mengutus mereka berdua-dua dan Tuhan juga memberikan kuasa. Jadi mari ketika kita menjalankan tugas misi dari Tuhan, pengutusan dari Tuhan, andalkan kuasa Tuhan. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Dalam Matius juga mengatakan, waktu Yesus mengatakan segala kuasa yang ada di surga, di bumi, ya, dan Tuhan mengutus kita dengan kuasa itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan berikan kuasa. Lukas juga menyebutkan seperti itu. Ketika kuasa turun atas para murid, ya, maka mereka akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Tuhan mengutus kita, dan ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan membekali kita dengan kuasa. Kuasa yang dahsyat, kuasa yang sangat besar, kuasa yang dapat mengalahkan segala-galanya. Ada Roh Kudus bersama dengan kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Kuasa itu yang harusnya kita andalkan ketika kita menjalankan tugas misi dari Tuhan. Bukan mengandalkan kepandaian kita, bukan mengandalkan strategi kita. Kita boleh dan kita harus menggunakan akal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh menyusun strategi dalam melakukan program-program pelayanan kita. Boleh-boleh saja, tetapi kita harus lebih mengandalkan kuasa Tuhan. Strategi apapun, secemerlang apapun ide kita, kalau Tuhan tidak berkehendak, bisa gagal. Nah, dan bisa saja kita menghadapi masalah-masalah yang kita memang nggak bisa menyelesaikan itu. Tapi dengan kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kita pasti mampu. Oleh karena itu, andalkan kuasa Tuhan. Yang ketiga, dalam menjalankan tugas misi dari Tuhan,
Tuhan mau kita fokus. Tuhan mau kita fokus. Dikatakan Tuhan berpesan kepada 12 murid itu, jangan membawa apa-apa kecuali tongkat. Jangan membawa roti, jangan membawa bekal, jangan membawa uang. Boleh pakai alas kaki, tapi nggak boleh 2 baju. Tuhan mau kita nggak pusing dan sibuk dengan yang lain. Ketika kita menjalankan tugas pengutusan dari Tuhan, Tuhan nggak mau para murid itu sibuk dengan persiapan bekal apa. Seberapa banyak bekal yang harus disiapkan, pakaian apa yang harus mereka gunakan, ya, makanan apa yang harus mereka bawa. Tuhan nggak mau mereka pusing dan mereka memikirkan hal-hal yang seperti itu, lebih dari memikirkan tugas dari Tuhan. Jadi lebih fokus atau fokuslah pada tugas, bahwa mereka dipanggil dan diutus. Jadi fokuslah pada tugas pengutusan itu, bukan fokus kepada yang lain. Jadi saudara, dalam menjalankan tugas misi dari Tuhan, mari kita fokus. Tuhan berikan perintah kepada kita untuk menjadi saksi. Tuhan berikan perintah kepada kita untuk memuridkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan berikan tugas kepada kita untuk memberitakan Injil. Kita fokus di situ. Ada tugas dari Tuhan, ada perintah dari Tuhan, ada pengutusan dari Tuhan. Tuhan mau kita lakukan tugas pengutusan ini, tugas misi ini. Mari saudara, kita bersama-sama belajar. Kita menyadari bahwa kita diutus oleh Tuhan, dan Tuhan mau kita mengerjakan tugas pengutusan itu dengan bekerja sama, dengan mengandalkan kuasa Tuhan, dan dengan fokus kepada perintah Tuhan. Mari sama-sama kita jalankan tugas pengutusan dari Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Roh Kudus, Engkau terangi hati kami, sehingga apa yang kami dengarkan, kami renungkan, dapat kami pahami, dan Roh Kudus akan terus memampukan kami untuk melakukan dan hidup di dalamnya. Kami bersyukur untuk perenungan di kesempatan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.